إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa ala dzalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama memuliakan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia rahmat dan hidayahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan irodahnya kepada kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini
guna melaksanakan salah satu ibadah sholat Jumat, salah satu ibadah wajib sholat Jumat yang harus kita laksanakan sebagai seorang mukmin. Salat serta salam terlimpah curah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini di atas mimbar khatib mengajak jamaah Jumat sekalian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hambanya yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ia yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungi kembali satu peristiwa agung dalam sejarah, yakni sejarah Islam, yaitu Isra dan Mi'raj, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sekalian. Insya Allah akan kita peringati pada tanggal 27 Rajab atau 27 Januari. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah perjalanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yakni langit yang tertinggi. Semua ini terjadi dalam satu malam. Ini adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu inti dari Isra dan Mi'raj adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah yang khatib bacakan dalam muqaddimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai istilah hambanya, abdihi, yang menunjukkan status tertinggi seorang hamba, seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Penghambaan ini bukan hanya tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati, pikiran dan amal, perbuatan yang semuanya itu diarahkan untuk mengabdi kepadanya. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa salat adalah manifestasi nyata dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah dan membangun hubungan yang kokoh dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi bagaimana kemudian bacaan salat yang kita lakukan, dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepadamu hamba menyembah, atau hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian dalam makna lain surat
yang terdapat dalam bacaan Al-Quran, yakni dalam surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadi seorang hamba yang mukmin adalah bagaimana kemudian kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat khauf dan sifat roja kepada Allah. Khauf yang artinya adalah kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak meridhoi hidup dan kehidupan kita yang kita lakukan di dunia. Dan kita berharap kepada Allah. Kita harus memiliki sifat roja, ya, berharap totalitas untuk menghamba kepada Allah, yakni berharap untuk mendapatkan ampunan, maghfirah, kemudian kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan akhirat. Inilah totalitas kita sebagai seorang mukmin. Sehingga ketika kita sebagai seorang hamba hanya menjalankan aktivitas hidup kita itu hanya untuk makan, kerja, kemudian tidur, kemudian aktivitas lagi, bangun dan lain sebagainya. Tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah, atau kita tidak memiliki nilai iman, nilai yang oleh Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam, yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apalah arti hidup kita. Maka itu menjadi seorang hamba yang mukmin harus memiliki totalitas yang tinggi, yakni menjadi seorang hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat, beliau menjadi teladan bagi kita dalam menjalankan ibadah ini. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sarana untuk mensucikan diri, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Ketika ia melaksanakan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan apabila ketika ia tidak mengerjakan sholat, maka runtuhlah atau ia telah merobohkan agamanya. Melalui sholat kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Sholat juga mengajarkan kita untuk disiplin, sabar, dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sesuai dengan syariat Islam. Bekerja, bermuamalah, berkeluarga maupun bermasyarakat. Penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita dalam segala hal aspek lini kehidupan kita. Setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasarkan kepada ridho Allah. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan umat Islam. Di mana dalam perjalanan Isra, Rasulullah diperlihatkan Masjid Aqsa
yang menjadi simbol persatuan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa persatuan adalah kunci kekuatan. Ketika umat Islam bersatu dalam akidah, ibadah, dan perjuangan, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan dihormati. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam ini sebagai satu tubuh. Ketika tubuh ini merasakan sakit, maka anggota yang lain pun akan merasakannya. Umat Islam pun demikian. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, maka kita sebagai saudara semuslim, saudara seakidah, ini harus membantunya, harus memberikan pertolongan kepadanya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya merasa diri kita adalah lebih baik dan dia orang yang hina, atau mereka tidak perlu kita bantu, segera dihilangkan dalam diri kita. Kita harus bagaimana kemudian kita menjadikan akidah Islamnya ini menjadi satu kesatuan yang harus kita miliki bersama. Karena tujuan dari persatuan umat Islam adalah menjadikan masyarakat yang lebih baik, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Sehingga ketika kita dalam memilih syariat atau ketika kita melaksanakan syariat, itu kita tidak memilih mana yang lebih cocok dengan kita, mana yang tidak cocok dengan kita. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara menyeluruh, tidak parsial. Ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang enak atau yang menguntungkan dirinya, ia laksanakan. Tetapi ada syariat Allah yang menurut dirinya tidak disukai, tidak dijalankan. Untuk itu, kita dalam menjalankan syariat Islam harus menyeluruh dalam segala hal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungkan kembali kewajiban kita sebagai hamba Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat dan penghambaan total. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan saling membantu menegakkan keadilan. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas salat kita, perkuat hubungan kita dengan Allah, dan jadikan hidup kita lebih bermakna dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diberi kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil karim wa 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita, orang-orang kaum muslimin wal muslimat, orang-orang yang kita cintai diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim.